Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gelombang berjalan. Perhatikan pada gambar berikut. Di sini ada tetesan air, di mana tetesan air itu menghasilkan gelombang. Nah, tetesan air ini dianggap sebagai pusat gelombang. Jadi ini pusat gelombangnya. Maka gelombang ini akan berjalan dari pusat ini menuju ke kanan. Nah, kemudian dia bergerak dari pusat ke kiri. Nah, di sini ini adalah arah gelombangnya, arah putaran gelombang. Nah, kalau kita amati maka akan terjadi gelombang puncak. Nah, gelombang puncak di sini saya gambarkan di titik B. Nah, ini gelombang puncak. Kemudian dia turun. Kemudian di D ini adalah lembah gelombang. Kemudian F adalah puncak gelombang. Kalau dilihat dari gambar visualnya, di sini ada titik B-nya, saya anggap di sini. Nah, ini B. Kemudian ini adalah F. Nah, sedangkan D ada di bawah. Nah, di sini. Bentuknya seperti itu. Maka untuk di sebelah kiri juga begitu. Di sini adalah B. Ya. Maaf, ini saya ganti dulu. Nah, di sini adalah B. Nah, kemudian F-nya adalah di sini. Ini adalah F. Maka model gelombangnya ini puncaknya, kemudian turun. Ini adalah puncak lagi. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk pada intinya. Apa sih gelombang berjalan itu? Gelombang berjalan merupakan gelombang yang memiliki amplitudo konstan di setiap titik. Amplitudo konstan di sini digambarkan adalah posisi A. Nah, di posisi A. Oh, ini tidak. Nah, di sini ada posisi A. Ini adalah amplitudo. Amplitudo di A sama dengan amplitudo di sini. Sama dengan amplitudo di bawah. Ini amplitudo juga. Di sini sama. Di setiap tempat dia memiliki amplitudo sama yang dilalui oleh gelombang itu. Gelombangnya adalah ini. Dari titik 0, ini adalah pusatnya. Nah, persamaan gelombang, kalau gelombangnya bentuk seperti ini adalah gambar yang A misalnya. Kemudian yang sebelah kanan adalah yang B. Di sebelah bagian A arah gelombangnya ke kanan. Perhatikan di sini ada anak panah, arahnya ke kanan. Kemudian A ini adalah sebagai pusat gelombang. Ya. Kemudian dia naik ya, dari A, dari posisi 0 sekon, dia posisi di sini naik ke atas, kemudian turun ke bawah, naik lagi sampai titik B. Titik B ada di sini di puncak. Maka untuk gelombang seperti ini persamaan umumnya adalah Y A sin omega T. Y sama dengan A sin omega T min KX. Nah, di sini saya jelaskan Y itu adalah apa? Z adalah simpangan benda. Bendanya mana? Bendanya adalah ini. Kemudian A adalah amplitudo gelombang. Di sini amplitudo gelombangnya adalah 20 cm. Nah, 20 cm diketahui dari sini. Nah, ini ada tanda dari A sampai dari 0 sampai 10, kemudian ke 20, ini adalah puncak, maka amplitudonya adalah 20. Kemudian omega adalah kecepatan sudut dari gelombang itu. Nanti di belakang dijelaskan tentang omega. Kemudian T adalah waktu bergetar. Jadi ketika getaran ini merambat, namanya gelombang, dia butuh waktu dari A sampai B. Kemudian kemudian plus, di sini min, di sini plus, apa bedanya? Nah,
dari persamaan gelombang dua ini sebenarnya sama, cuman karena arah gelombangnya beda. Nah ini, kalau yang A arahnya ke kanan, yang B arahnya ke kiri, maka kalau arahnya getaran itu ke kiri bertanda positif. Jadi seperti itu. Nah, kembali ke tanda ini. Tanda ini merupakan arah gelombang. Jadi bisa negatif, bisa positif bergantung pada arahnya. Kalau arahnya ke kanan dia negatif, kalau ke kiri arahnya positif. Kemudian K itu konstanta, nanti di belakang dijelaskan juga. X adalah jarak antara pusat getar dan titik tertentu. Di sini saya gambarkan ini X-nya. Maka persamaan umum dari gelombang ini adalah YA sin omega T min KX untuk yang A. Kalau yang B, A sin omega T plus KX. Jadi seperti itu. Nah, persamaan umum gelombangnya karena tadi ada ke kanan ke kiri, kemudian ada lagi gelombang yang bisa tidak naik dulu tapi turun dulu begini. Nah, begini. Nah, jadi seperti itu. Maka dapat dituliskan persamaan umumnya adalah Y plus minus. Nah, plus minus ini plus kalau dia naik duluan, nah, ke atas, min ketika dia turun. Maka plus minus A sin omega T plus minus KX, di mana omega T itu adalah 2pi T 2pf, maaf ini masih kurang, 2pf kali T. Omega saya tuliskan di sini, omega sama dengan 2pi F kali T. Jadi seperti ini. Yang ini tidak betul, kurang. Kemudian K-nya, K itu konstanta 2pi per lambda. 2pi per lambda. Contoh sebuah soal seperti ini. Sebuah partikel bergetar memiliki harmonik sederhana dengan persamaan simpangan Y sama dengan 5 sin 8pt min 4px. Y dalam meter, T dalam sekon. Apa yang dapat kalian jelaskan tentang gelombang ini? Kita harus bisa menjelaskan satu persatu komponen dari gelombang ini. Yaitu yang pertama 5 sin, di sini plus, berarti A-nya adalah 5. Karena Y dalam meter maka ini 5 meter. Berarti amplitudo gelombang adalah 5 meter. Kemudian yang kedua adalah 8pt. Kalau persamaan umumnya Y sama dengan A sin omega T min KX. Maka omeganya adalah 8pi. Nah, di mana omega itu 2pf sama dengan 8pi, maka pi-nya bisa dicoret. Maka nilai f-nya adalah 8 per 2 sama dengan 4 Hz. Berarti frekuensinya adalah 4 Hz. Kemudian K-nya adalah min. Nah, min itu berarti arahnya ke kanan, berarti gerak gelombang ke kanan. Nah, ke kanan. Kemudian K itu adalah 4pi, di mana K itu 2pi per lambda sama dengan 4pi. Pi-nya bisa dihilangkan, maka lambdanya adalah nilai setengah meter. Jadi setengah meter. Nah,
data yang kita dapat dari persamaan ini adalah yang pertama A-nya 5 meter, kemudian F-nya, yang kedua F-nya 4 hash, kemudian arahnya ke kanan, kemudian lambdanya adalah setengah M, yaitu setengah meter. Kalau digambar, jadi seperti ini, arahnya ke sana, kemudian amplitudonya 5 meter, frekuensinya adalah 4 Hz. Frekuensi itu berarti jumlah getaran tiap sekon. Jadi 1 sekon nilainya 4 kali getaran. Berarti di sini kalau 1 gelombang ini adalah seperempat sekon. Nah, seperempat sekon. Di sini seperempat sekon waktunya. Berarti di sini 1/8 sekon. Kemudian panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombangnya di sini adalah setengah meter. Nah, jadi seperti itu. Ini data yang dapat kita ambil untuk contoh seperti soal di atas. Contoh soal berikut. Sebuah partikel bergetar dengan persamaan simpangan seperti seperti berikut, yaitu Y sama dengan 4 sin 10 pt plus 4 px, Y dalam senti dan T dalam sekon. Besar amplitudo dan frekuensi. Pertanyaannya adalah amplitudo dan frekuensi. Maka untuk pertanyaan yang pertama, amplitudonya berapa? Amplitudo yaitu 4 cm karena Y-nya dalam senti. Kemudian berikutnya untuk frekuensi. Frekuensi itu adanya di kecepatan sudut, yaitu omega sama dengan 10 pi. Maka 2 pf sama dengan 10 pi. Kita coret, maka F-nya adalah 5 Hz. Nah, jadi jawabannya adalah amplitudonya 4 sekon, frekuensinya 5 Hz. Soal berikut yang ketiga. Nah, sebuah gelombang berjalan sepanjang suhu memiliki fungsi X sama dengan 4 cos pt plus 4 pi, ya, di mana T dalam sekon dan sudut dalam radian. Maka frekuensinya ada di sini, ya. Yang ada T-nya ini adalah kecepatan sudut, maka nilai omeganya adalah pi. Omega adalah 2 pi kali F. Jadi kalian harus hafal rumusnya ini. F sama dengan, kita coret, maka nilainya adalah setengah. Ini masih ada 1 Hz. Jadi begini anak-anakku semua cara mengerjakan persamaan-persamaan pada gelombang berjalan. Nah, mungkin dari soal yang ketiga ini, kenapa ini ada cos kok enggak sin? Sebenarnya gelombang itu bisa model sin, bisa model cos. Kalau sin awalnya begini, nah, kalau cos awalnya dari atas. Nah, jadi seperti ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, bisa dipelajari lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.